Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqodul Imam, di mana saat ini kita sampai pada kata mutiara yang ke-165. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Nurun yakshifu laka bihi an atharihi wa nurun yakshifu laka bihi an awsofihi. Nurun adapun nur atau cahaya itu yakshifu bisa membuka. Yakshifu membuka ya Allah laka kepada kamu bihi melalui nur itu an azarihi terhadap yaitu ciptaan atau jejak-jejak dari ciptaan Allah. Wa nurun, dan adapun nur itu yakshifu mampu membuka atau Allah telah membukakan laka pada dirimu bi melalui nur itu an ausofihi terhadap sifat-sifatnya Allah. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan kepada diri seorang hamba, dibuka oleh Allah melalui yaitu nur, namanya cahaya kebenaran. Dibukakan oleh Allah melalui cahaya terhadap apa itu an asari, terhadap yaitu asar, jejak atau ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua ada nur, di mana nur itu mengungkap atau membuka pada dirimu bi melalui nur itu pembukaan ausofihi terhadap sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa Allah telah membuat atau menjadikan nur pada dirimu itu agar supaya bisa melihat, bisa membuka terhadap membuka atau bisa melihat terhadap yaitu ciptaan Allah. Dari situlah nanti ya melalui cahaya itu, dimana dengan cahaya itu akan memperlihatkan atau akan menampakkan akan ciptaan Allah. Dari situ nanti akan menghadirkan keyakinan yang kuat pada diri hamba tentang adanya Allah. Jadi Allah itu, eksistensi Allah, untuk diketahui eksistensinya Allah itu membuka kepada hambanya melalui nur namanya. Ya, nah, membuka melalui nur itu apa? Dibukakan pada apa itu? Yaitu terhadap alam semesta ini. Karena dengan memahami, melihat alam semesta ini, maka seorang hamba akan berpikir, akan merenung bahwa yang namanya alam semesta ini ada, itu pasti ada penciptanya. Dari bukti-bukti akan ciptaannya, dari kebesaran Allah yang ditampakkan dalam bentuk yaitu ciptaan-ciptaan ini, agar supaya seorang hamba itu ya akan meyakini bahwa di balik ciptaan yang ada ini sesungguhnya ada penciptanya. Sehingga ketika orang melihat alam semesta, melihat ada langit, ada matahari, ada lautan, yang secara logika orang tidak akan pernah menyimpulkan bahwa yang namanya alam semesta ini berupa langit, matahari, rembulan, dan lautan itu tidak mungkin ada dengan sendirinya.
Dan manusia pun tidak akan pernah bisa membuat dan menciptakan yang namanya matahari. Tentu di benaknya ketika dia mendapatkan cahaya nur dari Allah, ya, maka cahaya nur ini bisa mengantarkan ya untuk melihat ciptaan Allah ini. Dengan melalui ciptaan Allah, maka seseorang itu bisa berpikir, merenung, dan akhirnya menyimpulkan bahwa di balik ciptaan ini ternyata ada penciptanya. Nah, ini namanya Allah itu memperlihatkan atau membuka untuk kemudian memahami terhadap ciptaannya ini, membukanya oleh Allah melalui nur namanya. Nur yang kedua adalah wa nurun yakshifu. Dan ada pun nur yang satunya ini, yang kedua adalah nur di mana Allah membuka dengan nur ini pada diri seorang hamba, yaitu untuk membukakan apa? An ausofihi, yaitu terhadap sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya umpamanya di level yang kedua ini, umpamanya Allah tidak membuktikan, tidak memberikan bukti ya dengan ciptaannya, bahwa orang-orang yang di level kedua ini dia tetap masih meyakini bahwa Allah itu ada, ya. Nah, adanya Allah itu melalui apa itu? Yaitu melalui sifat-sifatnya, atau cara perenungannya itu sudah berbeda. Kalau cahaya yang pertama ini, ya, di level pertama ini, bahwa untuk mengenal Allah, untuk menerima adanya Allah, maka seseorang itu butuh bukti dengan adanya ciptaannya. Nah, tapi tentu ini tetap melalui yang namanya nur yang mampu membukakan, sehingga seseorang itu pada akhirnya akan bisa menghadirkan kesadaran bahwa sesungguhnya di alam semesta ini ada, yaitu penciptanya, yaitu Allah. Sementara di level kedua, cahaya ini mampu membuka, ya, nur ini mampu membuka, ya tentu Allah yang membuka melalui nur ini, ya, membuka kepada apa? Membuka kepada melalui sifat-sifatnya. Orang untuk meyakini dan menghadirkan bahwa Allah ada itu, umpamanya Allah tidak menciptakan berupa asar ini, bahwa pada nur yang kedua ini seseorang itu tetap akan meyakini akan adanya Allah, yaitu melalui sifat-sifatnya. Artinya ketika dia harus menghadirkan keyakinan akan adanya Allah itu melalui proses, ya, melalui proses, tidak sekedar melihat alam semesta, tapi bahwa di balik alam semesta itu ada Sang Kholik, yaitu yang mempunyai sifat menciptakan. Tentu ada penciptanya, dan tidak hanya Kholik, tapi melibatkan sifat-sifat yang lain, yaitu berupa irodanya Allah. Walaupun Allah mempunyai sifat Kholik, menciptakan, tapi kalau tidak disertai dengan iroda, pasti tidak akan muncul yang namanya alam semesta. Maka kemudian dia menghadirkan sifat iroda. Sifat iroda tidak cukup kalau tidak disertai dengan sifat kudrohnya Allah, kuasanya Allah untuk menciptakan ini. Dan saya kira untuk menyempurnakan dari ciptaan Allah ini, maka Allah juga menghadirkan sifat jamaliyahnya, yaitu sifat keindahan-keindahan sebagaimana yang tampak di hadapan kita alam semesta yang begitu tertata rapi dan indah. Nah, dengan proses seperti ini, bahwa cahaya ini mampu membuka terhadap sifat-sifatnya Allah, dari situlah kemudian kesadaran, ya, pada diri seorang hamba. Kesadaran bisa menghadirkan kesadaran pada diri seorang hamba terhadap akan adanya Allah. Itu saya katakan aslun nuri, adapun asalnya cahaya, min
Haisu dari sisi wa adapun aslun nur itu al-kasfu adalah membuka. Artinya bahwa faedah atau guna, manfaat, ya asal manfaat cahaya itu untuk mengungkap, untuk membuka. Tidak bedanya senter, lampu senter, ya coba sampean lihat, ketika sampean gunakan lampu senter untuk nyenter di kegelapan itu, tentu dengan cahaya senter itu kegelapan itu akhirnya tersingkap, terbuka. Umpamanya di kegelapan itu kita tidak bisa melihat sama sekali di ruangan itu. Oh, ketika ruangan itu kita senter, maka muncullah dan terlihatlah seluruh apa yang ada di dalam ruangan itu. Itulah asal cahaya. Jadi asal cahaya fungsinya adalah untuk al-kasfu, yaitu untuk mengungkap atau membuka tabir kegelapan di sebuah tempat itu tadi. Fanurul hisyu, maka adapun yang namanya nur yang bersifat indrawi. Berarti kalau kita membahas tentang nur yang bersifat indrawi, pasti nanti ada cahaya yang bersifat maknawi. Fanurul hisyu, maka adapun yang namanya nur hissi, nur yang bersifat indrawi, itu yaksifu, yaitu mampu mengungkap atau membuka tabir tentang anil mahsusati, tentang hal-hal yang indrawi, tentang hal-hal yang mahsusat, yang diindrawikan. Ya, jadi cahaya hissi, cahaya indrawi, ya, itu mampu mengungkap terhadap hal-hal yang bersifat indrawi. Jadi kalau lampu senter, listrik, itu adalah cahaya yang menerangi terhadap benda-benda yang tampak. Tetapi untuk menerangi hati nurani pada diri seorang manusia, itu tidak dengan menggunakan yaitu nurul hissi. Nanti akan bicara, nanti yang bisa menerangi itu adalah nurul maknawi. Jadi nurul hissi itu adalah cahaya yang bersifat indrawi, itu adalah cahaya yang mampu, yang hanya digunakan mampu membuka terhadap hal-hal yang bersifat indrawi juga. Sementara wa nurul maknawi, maka adapun cahaya maknawi yang bersifat maknawi, itu yaksifu, yang membuka apa nurul maknawi anil mafhumati, terhadap sesuatu yang dipahami, perkara-perkara yang dipahami. Untuk memahami sebuah pemahaman dari ilmu tentang itu, tentu tidak menggunakan senter hissi, tidak menggunakan cahaya lampu senter, tidak, tetapi dengan cara yaitu cahaya ilmu. Karena pada hakikatnya bahwa al ilmu nurun, pengetahuan itu adalah cahaya. Nah, nur maknawi ini yaitu yang sifatnya ada di dalam qalbun, ada di dalam batin, ya, untuk memahami terhadap sebuah kajian tafsir satu misal, maka tentu itu menggunakan nurul maknawi, ya. Nurul maknawi itu adalah nur yang mengungkap terhadap sesuatu yang dipahami. Ketika orang itu masih belum paham, berarti dia ada di dalam kebodohan, ya, maka perlu adanya senter maknawi yang namanya ilmu. Jadi kegunaannya berbeda, ya. Kalau nur maknawi itu kegunaannya ya untuk membuka sesuatu yang masih belum dipahami, ya, akhirnya menjadi paham. Jadi nur maknawi itu membuka terhadap pemahaman-pemahaman. Autakulu, atau engkau bisa mengatakan nurul hissi, adapun cahaya indra itu yaksifu, bisa mengungkap atau menerangi, ya, anil awani, terhadap tempat-tempat yang dohir, seperti
cahaya senter itu mampu menerangi terhadap sesuatu yang bersifat dohir, mampu menyinari kegelapan di dalam kamar, mampu menyinari di dalam kegelapan malam. Itu nurul hissi namanya. Sementara wa nurul maknawi, sementara nur yang bersifat maknawi itu yaksifu, membuka anil ma'ani, terhadap makna-makna dibalik, yaitu sebuah lafaz atau sebuah kalimat. Itu kalau dikaitkan dengan keilmuan, ya. Jadi nur maknawi itu nur yang bisa mengungkap atau yang bisa membuka terhadap nilai makna-makna, ya, secara batinnya ini maksudnya. Maka itu wala ibrota, maka tidak ada ungkapan biru'yatil awani, dengan melihat biru'yatil awani, dengan melihat tempat-tempat khawiyatun yang kosong anil ma'ani, dari makna-makna. Artinya tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya melihat tempat, ya, yang kosong dari nilai. Tidak ada artinya apa-apa. Artinya bahwa sebuah tempat itu tidak akan punya nilai apa-apa ketika kalau di situ itu tidak ada manfaatnya, tidak ada nilainya apa-apa. Sebuah wadah, satu misal, itu tidak akan pernah bisa disebut manfaat kalau di dalam wadah itu tidak ada tempat, tidak ada isinya. Nah, wadah itu akan bermakna, akan bernilai sebuah wadah itu ketika di situ ada isinya. Ya, satu misal gelas yang sampai miliki di rumah, piring, itu tidak akan pernah berfungsi kalau tidak diisi air gelas itu. Piring begitu juga tidak akan punya fungsi manfaat apa-apa kalau tidak dibuat untuk tempatnya makanan. Maka akhirnya menjadi hiasan saja, ya, menjadi hiasan atau tampilan-tampilan atau wallpaper saja. Jadi sebuah tempat itu tidak akan punya nilai apa-apa kalau di situ tidak ada isinya. Sama dengan kita ini, hidup ini tidak akan pernah, hidup ini kan, badan ini kan sebagai tempat, badan ini ibaratnya sebagai wadah. Yang namanya wadah ini tidak akan pernah punya manfaat apa-apa kalau tidak diisi dengan amal ibadah. Hati nurani begitu juga, itu sebagai tempat, tapi kalau tidak dimanfaatkan, tidak diisi dengan nilai-nilai spiritual, tidak diisi ma'rifah kepada Allah, maka tidak ada artinya apa-apa. Ya, kedua-duanya ini saling berkaitan sesungguhnya. Tetapi yang tak kalah penting adalah isinya, bukan wadahnya. Ya, meja atau tempat wadah itu akan mulia karena isinya. Umpamanya wadahnya itu bagus tapi tidak ada isinya, atau ada isinya tapi tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya isi itu, ya, maka tidak ada artinya apa-apa. Kehidupan kita juga begitu, hati nurani kita juga begitu, akan kosong plong, tidak punya manfaat apa-apa hati nurani kita itu kalau hati nurani kita tidak diisi, yaitu ma'rifah kepada Allah. Ya. Summa, kemudian ini nurul maknawiyah. Nah, sesungguhnya cahaya yang bersifat maknawi itu yang kosimu terbagi, apa nurul maknawi, ala salah sati aksamin, atas 3 bagian, bi'tibaril kuwati wa dhu'fi, sesuai dengan kuat dan lemahnya. Bahwa sesungguhnya cahaya yang bersifat maknawi itu akhirnya nanti akan terbagi menjadi 3 bagian. Nah, kok bisa sampai terbagi? Karena sesungguhnya
cahaya maknawi itu satu. Nah ini karena dipengaruhi oleh bi'tibaril kuwah, ya, karena adanya aspek, ya, adanya satu ungkapan, ya, adanya satu pengaruh kuat dan lemahnya cahaya itu. Kalau cahaya itu lemah, oh nanti berarti namanya ini. Kalau cahayanya ini di tengah-tengah, tidak lemah juga tidak kuat, maka nanti namanya cahaya ini disebut ini. Begitu juga ketika cahaya itu menjadi kuat, maka cahaya itu akan disebut dengan cahaya seperti ini. Maka itu pembagian ini sesuai bi'tibaril kuwah, sesuai dengan ungkapan, dan sesuai dengan ungkapan kuat dan lemahnya, ya. Fanurul Islami ini, maka ada pun cahaya Islam alladzi yang huwa adapun alladzi itu kan nujumi, seperti yaitu bintang gemintang. Ada namanya cahaya Islam. Cahaya Islam bagian pertama ini tentu dibagi tiga kan tadi. Fanurul Islami, maka adapun bagian pertama itu namanya nurul Islam alladzi yang adapun nurul Islam, huwa adapun alladzi itu kan nujumi, seperti yaitu bintang. Nurul Islam itu kalau diibaratkan seperti yaitu apa namanya planet, ini termasuk kategori planet bintang. Di mana pada nurul Islam planet bintang itu yakshifu, membuka laka padamu siapa al-haqqu ta'ala, yaitu Allah yang maha ta'ala halimah luhur Allah, bihi dengan melalui nur an wujudi atharihi, yaitu tentang adanya ciptaan Allah. Nah ini nurul Islam. Jadi nurul Islam itu diibaratkan seperti bintang, ya, seperti bintang. Ya, dengan nurul Islam ini, ya, dengan cahaya Islam ini, kemudian Allah membuka melalui nurul Islam ini, membuka akan adanya ciptaan Allah. Nah, akan wujudnya itu, akhirnya wujudnya Allah ini, untuk meyakini wujudnya Allah ini ya melalui ciptaannya. Ya, jadi oleh Allah hamba itu akan meyakini akan adanya Allah itu didasarkan atas ciptaannya. Umpamanya Allah tidak menciptakan makhluk alam semesta ini, maka orang itu tidak akan pernah meyakini akan adanya Allah. Itu namanya di level nurul Islam itu begitu. Mereka harus ada bukti, ya, harus ada bukti tentang adanya Allah itu berupa asar jejak-jejaknya. Orang itu, satu contoh ya, orang itu tidak akan pernah percaya bahwa di dalam rumah itu, ya, ada orang yang tinggal di situ. Ya. Kenapa kok tidak percaya? Karena tidak ada jejaknya, bekas-bekas kakinya di depan itu nggak ada. Padahal ada di situ, di dalam rumah itu ada orangnya. Tetapi karena dilihat di situ itu tidak ada jejak-jejak kaki, sehingga menjadikan orang itu tidak percaya akan adanya yaitu seseorang yang ada di dalam rumah karena tidak ada jejak kaki. Sama dengan hamba Allah ini, ya, yang diberi cahaya nurul Islam ini, dia akan mempercayai adanya Allah itu dengan melalui bukti-bukti. Umpamanya Allah, ya, yang ada sifatnya Allah wujud ada ini, kok kemudian umpamanya Allah tidak menciptakan alam semesta, maka dia tidak akan pernah percaya kepada Allah karena tidak ada buktinya. Nah, level ini adalah level nurul Islam. Batas tadilah, maka kemudian menjadikan bukti siapa engkau, dia dengan melalui asar ala soni'iha, atas adanya pencipta, ya, atas adanya Allah melalui
yaitu ciptaannya. Jadi kesadaran dia untuk mengakui akan adanya Allah itu harus ada ciptaannya. Sehingga seringkali kita katakan bahwa wujud adanya Allah itu ya melalui ciptaannya ini. Ini level yang paling rendah itu, Pak. Wa nurul imani sementara level kedua, pembagian kedua. Nurul maknawi itu adalah nurul iman. Namanya nurul iman, cahaya keimanan. Alladzi yang adapun nurul iman wa adapun alladzi itu kal qamari seperti rembulan. Nah, nurul iman ini kalau diumpamakan seperti seperti ciptaan Allah, planet ini termasuk dikategorikan planet rembulan. Ya, kalau nurul Islam itu diibaratkan seperti planet bintang. Lah nurul iman, cahaya iman itu kalau kita kiaskan, kita analogikan itu, ya kita sederhanakan cara berpikirnya biar paham, maka diibaratkan seperti yaitu cahayanya rembulan. Yaksifu yang membuka ya Allah, laka padamu, pada hatimu, pada keyakinanmu, melalui yaitu nurul iman yang berupa yaitu cahaya rembulan tadi. Ansubuti ausofihi, tentang tetapnya, tentang adanya sifat-sifatnya Allah. Fala yataharraku, tiada bergerak apa syai'un sesuatu. Au yaskunu, dan tidak diem apa sesuatu. Illa tarohu, kecuali engkau akan melihathu, akan yataharrak, bergerak atau diam. Biqudratillahi, yaitu melihat dengan kuasanya Allah, dengan kodratnya Allah. Wa iradatihi, dan iradanya Allah. Wa ilmihi, dan dengan pengetahuan Allah atau ilmunya Allah. Wa hayatihi, dan hidupnya Allah. Ila akhir sifatihi, sampai akhir sifat-sifatnya Allah. Nah, di level iman orang, ya, di level iman ini Allah telah membukakan cahaya nurul iman ini, itu membukakan terhadap tentang atau terhadap tetapnya sifat-sifatnya Allah, ya, sehingga sesuatu itu tidak akan pernah bergerak, sesuatu itu tidak akan pernah diam, kecuali kamu akan melihat sesuatu yang bergerakkah atau sesuatu yang diamkah, itu selalu kamu lihat, ya, dengan kudrahnya Allah. Artinya kamu itu di level ini nurul iman itu mampu membuka tabir akidahmu, keyakinanmu kepada Allah, itu levelnya lebih tinggi lagi dibandingkan yaitu nurul Islam. Karena di level ini kamu mulai melihat bahwa seluruh kehidupan ini yang menggerakkan, yang menjadikan bergerak, manusia bisa bicara, manusia bisa beraktivitas, makhluk yang lain juga begitu, beredar, bergerak sesuai dengan gerakan-gerakan. Atau ada gunung yang diam, ya, ada pohon yang berdiri tegak, diam, tidak bergerak, satu misal. Bahwa sesungguhnya kamu selalu melihat gerak dan diamnya kehidupan ini, sesungguhnya engkau melihat itu, di situ ada kudrahnya Allah. Nah, kamu di situ melihat tuh, berarti ini yang menggerakkan Allah. Kita dapat rezeki, ini yang datangkan Allah. Segala gerakan, segala aktivitas, ketika melihat
yaitu makhluk lain, aktivitasnya makhluk lain, aktivisnya orang-orang di sekitarnya, itu seluruhnya dilihat bagian daripada kudronya Allah. Diem, bergeraknya sesuatu itu semua dia lihat atas kudronya Allah. Jadi mereka itu mulai memandang seperti itu. Oh, ini sudah kudronya Allah. Oh, ini kehendaknya Allah. Oh, ini sudah menjadi pantauan Allah. Ini ilmunya Allah. Ada orang alim, kamu sudah tidak lagi melihat bahwa alim itu miliknya orang itu. Kamu melihat bahwa sesungguhnya alim itu bagian daripada sifat yang ditransfer oleh Allah kepada hambanya. Jadi segala sesuatu kamu lihat itu semua adalah kudronya Allah. Ya, disitulah dengan adanya saya sebutkan tadi, saya contohkan tadi, bahwa alam semesta ini berarti melibatkan seluruh sifat-sifatnya Allah. Ya, ini cara model nurul iman, ya, cahaya keimanan yang ada pada hati seorang mukmin ketika menghadirkan kesadaran terhadap apa wujudnya Allah itu seperti itu. Ya, wa nurul ihsani, yang ketiga adalah cahaya ihsan, yaksifu yang membuka, yaksifu yang membuka ya Allah laka kepadamu, yang membuka, yaksifu yang membuka ya Allah laka kepadamu bihi melalui nurul ihsan, membuka an hakikati dzatihi, tentang hakikatnya zatnya Allah. Kalau sudah seperti itu, fala taro, maka kamu tidak akan pernah melihat syai'an sesuatu illa ra'aita, kecuali melihat siapa engkau soni'ahu, kepada penciptanya syai', biwasitati tajalliyati, melalui perantara sifat tajalinya Allah. Di level nurul ihsan, nur yang ketiga ini namanya nurul ihsan. Nurul ihsan ini adalah nur yang mampu membuka pada diri seorang hamba, mampu membuka untuk melihat hakikat zatnya Allah, sehingga ketika seorang yang sudah mencapai yaitu cahaya ihsan, dia melihat segala sesuatu yang ada itu selalu di situ itu ada Khalik, ada Allah, ya, selalu disertakan di sana itu ada Allah, ya. Jadi nurul ihsan ini adalah cahaya yang tertinggi dari perjalanan sufi seseorang. Ini kategori sudah makom ma'rifah, makom hakikat ini. Karena dia sudah tidak lagi melihat peran-peran, ya, peran-peran daripada makhluk itu tidak melihat. Yang dia lihat adalah seluruhnya itu diperankan oleh Allah, diperankan oleh Allah. Melihat gunung, bahwa di situ gunung itu, ya, di situ ada penampilan Allah. Ketika melihat rembulan matahari, di situ melihat akan penciptanya, melihat Allah melalui sifat tajalinya. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard, Allahu, adapun Allah iku nurus samawati, yaitu cahayanya langit-langit, wal ardi, dan bumi. Ini sudah makom ma'rifah, ini sudah fana fitat, ini namanya. Di dalam surat An-Nur ayat 35, fanihayatu kasfin nuril awali, maka adapun puncak daripada terbukanya cahaya yang pertama itu al-fana'u, itu kefanaan fil al-fali, di dalam af'alnya Allah. Sementara wanihayatu kasfin nurisani, sementara cahaya yang membuka cahaya, yaitu puncak terbuka
terbukanya cahaya kedua itu adalah al-fana'u, yaitu melebur atau fana fi sifati di dalam sifat-sifatnya Allah. Wa nihayatu kasfin nuri salis, sementara adapun puncak terbukanya cahaya yang ketiga itu at-tamkinu, kuat. Ya, tamkin itu bertempat di posisi yang kuat, fil fana'i, di dalam kefanaannya, fil dzati, di dalam zatnya Allah. Artinya begini, bahwa di dalam Nurul Ihsan, memahami Nurul Ihsan, Nurul Ihsan itu ada 3, ya, tapi tentu ini ulama tasawuf itu menafsirkan kepada Allahu nurus samawati wal ardh. Kemudian beliau menyampaikan, membagi di dalam proses, ya, proses Nurul Ihsan ini ada 3. Pertama adalah puncak, yaitu kasyafnya, puncak terbukanya cahaya pertama. Itu seorang hamba itu fana di dalam, melebur di dalam af'alnya Allah. Jadi dia sudah tidak lagi memandang bahwa seluruh aktivitas dan perbuatan itu dia yang melakukan, tapi dia sudah fana dengan Allah, melebur dengan af'alnya Allah. Ketika dia membaca Quran, nah, bahwa pelafatan, ucapan yang disampaikan, ya, kekuatan untuk berucap, kekuatan untuk melafalkan, ya, pada level puncaknya di cahaya yang pertama dari Nurul Ihsan ini, bahwa seseorang itu akan melebur di dalam perbuatannya. Dia tidak pernah mengakui bahwa perbuatannya dengan baca Quran itu adalah perbuatannya, enggak. Tapi itu dia sematkan, ya, dia sematkan bahwa ini adalah perbuatan Allah. Dia fana. Apa yang ia katakan, apa yang ia baca dari Quran itu adalah af'alnya Allah. Nah, kemudian puncak daripada terbukanya cahaya kedua, wa nihayatu kasfin nurisani. Ya, pada level Nurul Ihsan yang kedua, itu puncak, ya, daripada terbukanya cahaya kedua itu adalah al-fana. Itu fananya seorang hamba fi sifati, di dalam sifat-sifatnya Allah. Ini sudah saya jelaskan, dan level yang ketiga dari Nurul Ihsan adalah wa nihayatu kasfin nuri, yaitu puncak membukanya cahaya yang ketiga itu at-tamkin, menjadi kuat, melebur seluruhnya di dalam af'al dan sifat itu, kemudian fil fana'i, yaitu fana fiddati, di dalam zat. Jadi akhirnya dia tidak pernah mengatakan bahwa ini adalah apa, saya, enggak. Tapi ini nanti akhirnya dia akan apa, ittihad ini, wujud ini, wahdatul wujud ini seperti yang dipraktekkan oleh Al-Hallaj, Ibnul Arabi. Ya, praktek ini biasanya yang pada tingkatan yang ketiga ini. Jadi dia sudah tidak mengatakan aku lagi, tapi akhirnya aku adalah Tuhan. Wastaina, dan merasa cukup, merasa mencukupkan siapa asyahu, yaitu guru Ibnu Ajibah, mencukupkan penjelasan ini anin nuri salisi, dari cahaya ketiga. Jadi Ibnu Ajibah mencukupkan untuk menjelaskan cahaya ketiga. Jadi tidak sampai menjelaskan cahaya ketiga, cukup dengan apa, menjelaskan tentang fana fil af'al, nurul fana, ya, yaitu nur awal namanya, itu fana di dalam af'al, dan nur yang kedua fana di dalam sifat. Beliau mencukupkan itu doang, ya, wastana, dan merasa cukup asyih
anin nuri salis, daripada menjelaskan nur yang ketiga. Bidzikri nuri sani, dengan menjelaskan, menerangkan cahaya yang kedua. Kenapa beliau mencukupkan sampai di cahaya kedua, tidak sampai cahaya ketiga? Karena begini, li'annal fana afis sifati, karena sesungguhnya fana, meleburnya hamba dengan Allah fisifati, di dalam sifat-sifat Allah, itu qoribun, sudah cukup dekat, minal fanai, daripada kefanaan fidzati, di dalam zat. Karena dengan fana fisifat itu sudah dekat banget dengan fana fidzat. Oleh karena sudah dekat banget, nggak perlu diterangkan, cukup dengan penjelasan fana fisifat. Li'anna sifati, karena sesungguhnya sifat-sifat itu latu fariku, tidak pernah bisa berpisah, tidak pernah lepas al-mausufa, kepada yang disifati. Sehingga cukuplah, nggak usah menjelaskan yang ketiga, sudah tidak lagi dijelaskan. Karena begitu menjelaskan tentang fana fi sifat, itu jelas menjelaskan tentang fana fi dzat. Karena namanya sifat itu tidak pernah bisa dilepaskan dengan yang disifati. Maka itu famangkana, faman, maka adapun barang siapa, kana yang ada siapa man, itu yaro, melihat siapa man, sam'ahu, melihat kepada pendengaran yang man, itu billahi, selalu bersama Allah. Jadi barang siapa yang melihat pendengarannya, ya, pendengarannya man tadi seseorang, barang siapa yang melihat seseorang itu terhadap pendengarannya billahi, dengan Allah, wa basaruhu, dan pandangannya, barang siapa juga melihat yaitu terhadap pandangannya itu billahi, juga dengan Allah, wa harakatahu, dan gerakannya man billahi, dengan Allah. Yaro, maka melihat siapa man wujudahu, akan wujudnya man, akan adanya man itu billahi, karena billahi, dengan Allah. Jadi ketika dia melihat pun melihat dengan Allah, ketika dia mendengar pun mendengar dengan pendengaran Allah, ya. Sehingga gerakannya pun yaitu selalu gerakannya dengan Allah. Maka ketika dia melihat wujudnya, ya, ketika dia melihat, maka dia melihat wujudnya Allah. Walidzalika, oleh karena itu sifat-sifat, walidzalika, oleh karena itu sifat, istaghna, merasa cukup siapa ba'dum, sebagian ulama tasawuf, cukup bil fanai, yaitu mencukupkan bil fanai, dengan fana fidzati, di dalam zat, anil fanai, anil fanai, dari fana fisifati, dari filsifati, di dalam sifat-sifatnya Allah. Jadi ada bagian ulama tasawuf lagi, walidzalika, oleh karena itu sifat, istaghna, merasa cukup atau mencukupkan siapa ba'dum, sebagian ulama tasawuf, bil fanai, yaitu dengan fana fidzati, di dalam zat, anil fanai, yaitu dari fana fisifati, di dalam sifat. Artinya begini, ulama-ulama tasawuf itu sebagian akhirnya mencukupkan penjelasan fana fidzat itu, dicukupkan dengan penjelasan fana fisifat saja. Jadi beliau, para ulama-ulama sufi, tidak menjelaskan tentang fana fidzat. Saya ulangi lagi, walidzalika, oleh karena itu sifat, ya, fana fisifah, istana cukup, mencukupkan siapa ba'duhum, sebagian ulama sufi, bil fanai, dengan fana fidzati, di dalam zat, anil fanai, daripada fana fisifati, di dalam sifat. Artinya begini loh,
akhirnya ulama-ulama sufi itu sebagian mencukupkan kajiannya itu dengan menjelaskan tentang yaitu fana fi sifat, tidak perlu menjelaskan fana fi dzat. Kenapa? Litaqarrubihima, karena sangat dekatnya, litaqarrubihima, karena sangat dekatnya keduanya antara sifat dan zat. Famama tahaqqaqa, maka ketika sudah jelas apa haduma, salah satu dari kedua fana'ain, fana fi dzat dan fana fi sifat, maka tahaqqaqa menjadi jelaslah al-akhar yang lain. Allah adapun Allah Ta'ala itu begitu, ini maksudnya begitu menjelaskan fana fi sifah, maka tidak bisa lepas untuk menjelaskan fana fi dzat. Maka itu cukup menjelaskan fana fi sifat itu, karena saking dekatnya hubungan antara sifat dan mausuf, ya, karena saking dekatnya hubungan sifat dan mausuf, maka sudah tahap pokok, maka sudah jelaslah, terbuktilah, ya, salah satu keduanya. Begitu menjelaskan tentang sifat, fana fi sifat, ya, maka yang lain akhirnya juga ikut. Itu maksudnya. Wa yutamalu, atau dimungkinkan apa ayurida yang dimaksudkan biqaulihi dengan dawuhnya musannif. Ini kemungkinan ini. Nurun yaksifu lakabihi an azarihi an nurul hissiyah al mudroka bil basoril hissi. Mungkin wa yuhtamalu, dan dimungkinkan apa yang dimaksudkan oleh dawuhnya musannif, yaitu narasi nurun yaksifu lakabihi an azarihi, yaitu nurun, yaitu cahaya, yaksifu yang membuka ya Allah laka pada dirimu, bi melalui nur itu membuka an azari terhadap yaitu jejak-jejaknya Allah, an-nurul hissiyah, yaitu melalui cahaya indrawi al-mudroka yang bisa ditangkap bil basori dengan mata kepala al-hissi yang bersifat indrawi. Jadi boleh jadi bahwa cahaya itu yang mengantarkan dan menghadirkan keyakinanmu akan percayamu bahwa Allah itu wujud, bahwa Allah ada itu, yaitu melalui cahaya hissi, ya. Dari situ yaitu ya, ditangkaplah cahaya-cahaya apa namanya tentang adanya Allah itu ditangkap itu melalui bil basoril hissi, melalui yaitu pandangan mata kepala yang bersifat indera. Seperti melihat gunung, oh berarti kalau ada gunung berarti ada pencipta gunung. Kalau ada alam semesta ini pasti ada penciptanya. Kalau ada hujan berarti ada yang membuat hujan. Nah, itu cukup dengan bil basoril hissi. Yang kedua, jadi kemungkinan yang dimaksudkan dawuhnya musannif itu seperti itu. Wa nur, dan cahaya yaksifu yang membuka ya Allah laka padamu bi melalui cahaya, yaitu membukakan an ausofi tentang sifat-sifatnya Allah melalui nurul basiroti, melalui cahaya mata hati, pandangan mata hati al-maknawi yang bersifat maknawi. Walaihi, dan atas itulah iktasaro, meringkas siapa Syekh Ibnu Abbad An-Nafari radhiyallahu. Lakin akan tetapi nurul basori, adapun cahaya mata kepala al-hissi yang bersifat indrawi itu layas takilu, tidak bisa berdiri, ya, tidak bisa atau tidak mampu berdiri, ya, biidrokil mu'athiri, untuk menemukan yaitu zat yang mempengaruhi, artinya zat yang mempengaruhi, artinya Allah fil asari, di dalam asar, di dalam ciptaannya ini. Malam tamut dahu, selama tidak
membantu atau menolong kepada apa namanya nurul basor, apa al-waru, yaitu cahaya-cahaya al-batiniyatu yang bersifat batinnya, al-akliyatu yang bersifat yaitu akliyah, akal. Artinya bahwa nurul basor, cahaya mata kepala yang bersifat indrawi ini tidak akan pernah mampu untuk menangkap, untuk menyimpulkan bahwa wujudnya Allah ada ini melalui yaitu alam semesta ini. Tidak akan pernah bisa menerima. Cukup dengan itu. Selama apa? Malam tamut jauh, selama tidak dibantu oleh cahaya-cahaya batinnya akliyah. Artinya bisa saja bahwa nurul basor ini andaikan tidak dibantu cahaya mata kepala ini loh, pandangan atau cahaya mata kepala ini tidak akan bisa menerima akan adanya Allah, sekalipun melalui apa? Melalui asar, melalui ciptaannya Allah ini. Selama tidak ditolong, tidak dibantu dengan pandangan yaitu cahaya-cahaya batiniah. Itu betul memang. Betul. Kenyataannya juga banyak kan orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, padahal dia melihat, matanya itu melihat gunung, melihat langit, melihat matahari, melihat rembulan. Tapi untuk mengatakan bahwa di balik ini semua ada penciptanya, itu tidak langsung seperti itu. Tidak mau dia mengatakan bahwa di balik adanya alam semesta ini berarti ada penciptanya. Itu belum jaminan maksudnya. Banyak seperti itu. Sehingga dia menarasikan bahwa alam semesta muncul itu karena adanya perpaduan angin dengan mendung, dengan ini air, segala begitu narasinya. Maka itu bahwa cahaya mata kepala pandangan yang bersifat isi itu tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah bisa menangkap akan wujudnya Allah melalui alam ini. Bahwa alam semesta ini ada penciptanya belum tentu, selama tidak dibantu oleh nilai-nilai spiritual, selama tidak dibantu oleh cahaya-cahaya atau al-anwar al-batiniyah, selama tidak dibantu oleh cahaya-cahaya batiniyah yang bersifat akliyah. Maka itu fal madaru, maka adapun pusat suatu pusaran, pusatnya ini intinya lah, innama huwa, bahwasanya adapun madar, inti pusat persoalannya itu alal anwaril batiniyah, yaitu tergantung kepada cahaya batiniyah. Jadi cahaya nurul hissi ini belum jaminan, belum jaminan. Kemudian orang itu menyimpulkan dengan apa namanya nurul hissi, cahaya yang bersifat indrawi berupa mata melihat alam semesta ini belum juga jaminan. Kemudian menyimpulkan, seorang hamba itu menyimpulkan bahwa di balik ciptaan ini ada penciptanya. Banyak kan tidak mengakui adanya tuh, dianggap alam semesta ini wujud ada dengan proses alami. Maka itu yang paling urgen, yang paling pokok di dalam pembahasan ini, yaitu pusat putaran persoalannya itu adalah lebih kepada fal madaru. Maka adapun pokok persoalan, putaran persoalannya, innama huwa, bahwasanya huwa adapun madar itu tergantung alal anwari, terhadap cahaya-cahaya al batiniyati yang bersifat batiniyah. Kalau cahaya batiniyahnya itu
Tidak ada sama sekali, sekalipun punya nurul hissi, maka tidak akan pernah dia mengakui akan adanya Allah, walaupun ada ciptaannya. Itu sungguhnya pusat persoalan. Ya. Wa amal hissiyah, maka adapun sifat hissiyah indrawi, famudrakatun maka bisa diketahui, bisa ditangkap, bisa dilihat di kulli ahadin terhadap atau bagi setiap seseorang. Hatal bahaimi, sampai terhadap yang namanya hewan-hewan ini. Ya. Artinya bahwa sesuatu indrawi, sifat indrawi itu bisa ditangkap, bisa dilihat pada setiap orang. Bahkan ya, yang namanya binatang itu kan punya sifat indrawi. Malah khususiyata, maka tidak perlu ada kajian khusus lah kepada yaitu apa namanya hissiyah ini, tidak perlu sebenarnya ya, karena masing-masing setiap seseorang bahkan sampai bahaim, hewan-hewan itu semuanya itu mempunyai indra. Wabillahi taufik, wabillahi, dan dengan Allah lah at-taufiku, adapun yang namanya pertolongan. Summa al-matlubu minal abdi, kemudian al-matlubu yang perlu dicari, yang perlu dituntut, atau yang perlu dicari atau perlu dituntut minal abdi dari hamba, wa adapun al-matlub itu at-taraqi, yaitu naik tangga, menaiki tangga melalui menuri syuhudil asari, itu melalui cahaya menyaksikan alam semesta ini, kemudian naik ila nuri sifati, menuju kepada nurul sifat, dari nurul sifat tsumma ila nuri syuhudi dzat, kemudian dari situ yaitu naik kepada cahaya menyaksikan zat. Ini yang perlu dicari dari hamba itu, yaitu melalui proses tahapan-tahapan naik secara spiritual, dari menyaksikan melalui cahaya, dari naiknya melalui cahaya menyaksikan alam semesta, kemudian naik lagi melalui cahaya yaitu sifat-sifat Allah, dari sifat Allah naik lagi kepada cahaya-cahaya yaitu menyaksikan zat. Waqad takifu, nah kadang-kadang takifu berhenti. Ya, siapa ba'dul qulubi, sebagian hatinya hamba. Ma'anuril awali, itu bersama nur awal. Ya, nurul awal itu berarti nurul awal berarti apa namanya? Cahaya iman, cahaya Islam. Ya, banyak sebagian hatinya makhluk ini ya hanya bersama nur yang pertama, nurul Islam. Waktu jabu maka kemudian termahbub. Anisani dari nur kedua. Wa ma'asani, begitu juga ya, sebagian hati itu juga akhirnya berhenti bersama nur yang kedua. Waktu jabu maka terhalanglah nur kedua itu, anisalisi dari cahaya ketiga. Kama abana, sebagaimana abana telah menjelaskan dalika akan hal itu dikauli dengan daunnya musannaf. Berarti begini, jadi tadi itu sempat saya jelaskan ada nurul awal. Jadi banihayatu kasfin nurul awali itu artinya bahwa puncak tertinggi terbukanya cahaya pertama, berarti cahaya Islam itu ya, bahwa puncak cahaya Islam itu fananya seorang hamba di dalam af'alnya Allah. Yang kedua adalah cahaya iman, puncak tertingginya adalah yaitu terbukanya atau fananya seseorang di dalam sifat-sifatnya Allah. Sedangkan nurul iman, nurul ihsan, puncak tertingginya seseorang itu adalah
tamkin, dia kuat di dalam fananya, di dalam zat. Jadi tadi saya saya evaluasi lagi, saya perbaiki lagi ya pemahaman tentang itu tadi. Barangkali ya beginilah namanya manusia, ada kekurangannya. Mudah-mudahan jadi yang ilmu manfaat. Wa khairanallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.